Perkenalkan, nama saya Melia Octavia, biasa dipanggil Email. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya untuk melengkapi tugas metodologi penelitian pembelajaran yang berjudul meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran seni tari tradisional gelombang menggunakan metode latihan di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan kelas 7. Alasan saya memilih penelitian ini karena menurunnya minat siswa-siswi terhadap tari tradisional dan tradisi daerah akibat pengaruh media sosial. Latar belakang penelitian saya yaitu reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia, walaupun usaha pengembangan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, tetapi sampai detik ini pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang. Oleh karena itu, siswa-siswi diharapkan dapat mengetahui semua yang harus mereka ketahui. Salah satunya yaitu peninggalan tradisional setiap daerah. Contohnya, tari tradisional gelombang dari Payakumbuh. Tari gelombang merupakan tari tradisional masyarakat Minangkabau yang sudah menjadi adat istiadat mereka. Tari gelombang yang menjadi topik penulisan ini mengalami penurunan minat di kalangan sekolah. Diduga hal ini berdampak dari perkembangan minat siswa-siswi di sekolah terhadap tari tradisional. Berbicara tentang tari gelombang, Payakumbuh, pada masa awalnya dulu tidak begitu jelas asal-usul bagaimana asal mula tari gelombang diciptakan dan digunakan untuk hal yang dimaksud. Namun, hingga saat ini, tari gelombang tetap ditampilkan pada acara-acara tertentu. Tari ini disebut sebagai pagar kampung dan diatur oleh sistem-sistem adat. Tari gelombang menggunakan iringan talempong dan harus ada daun sirih lengkap yang akan disuguhkan kepada para tamu. Tujuan sirih lengkap dengan pinang dan kapur sirih menurut adat menunjukkan basa-basi atau sopan santun kepada tamu. Akhir-akhir ini, tari gelombang sudah banyak disatukan dengan pertunjukan tari pasambahan di acara-acara sekolah. Karena dilihat sekilas, kedua tari ini memiliki makna dan tujuan yang sama. Yang membedakan adalah gerak tari yang ditarikan. Tari gelombang memiliki sedikit unsur pencak silat dalam gerakannya, sehingga ketika dipertunjukkan akan ada sedikit atraksi bela diri dalam rangkaian tari yang dipertunjukkan. Sedangkan tari persembahan yang menonjolkan keagungan dalam setiap gerakannya dan juga bisa dibawakan oleh perempuan. Dan pada saat ini, tari gelombang sudah ada di acara sekolah-sekolah, juga sering dipersembahkan untuk penyambutan tamu, yaitu tari gelombang kreasi. Tetapi, pada saat sekarang ini, siswa-siswi lebih dipengaruhi oleh media sosial dan tidak ingin tahu tentang tradisi yang ada. Selanjutnya, yaitu poin B, identifikasi masalah. Di sini saya mendapati masalah yang pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap seni tari tradisional. Yang kedua, kurangnya bakat siswa terhadap seni tari tradisional. Yang ketiga, kurangnya apresiasi siswa. Yang keempat yaitu sistem pembelajaran kooperatif dengan metode latihan sangat diperlukan untuk meningkatkan apresiasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, poin C yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Tetapi, penelitian ini dipusatkan pada satu permasalahan agar penelitian berjalan secara terarah. Penelitian ini dipusatkan pada perkembangan tari gelombang dalam upacara penyambutan di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Poin D yaitu rumusan masalah. Sehubungan dengan keterbatasan waktu yang dijangkau dalam penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi. Oleh karena itu, hanya membatasi dalam meningkatkan apresiasi dan hasil belajar siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Poin E yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini meningkatkan kemampuan minat dan belajar siswa dalam pembelajaran seni tari tradisional gelombang Payakumbuh melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Yang F yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah yang pertama yaitu menambah wawasan dan kemampuan belajar siswa mengenai penerapan teori yang telah didapat dari pembelajaran yang telah diterima. Yang kedua yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penelitian pelayanan yang berjalan saat ini di sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam pembelajaran yang sedang berjalan. Dengan demikian, akan dimudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut. Yang keempat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penelitian pelayanan yang berjalan. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teoretis. Yang pertama yaitu minat. Minat sering dihubungkan dengan keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu datang dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari luar. Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu kegiatan. Minat juga dapat dikatakan sebagai suatu keinginan atau kemauan yang merupakan dorongan seseorang untuk melakukan suatu hal atau aktivitas tanpa adanya paksaan dari luar. Selanjutnya yaitu belajar, pengertian belajar. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang belajar. Berdasarkan penekanan unsur pengalaman tentang definisi belajar dikemukakan para ahli, menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan mengenai minat dan belajar, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan, suka, atau melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, minat belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara lain yang pertama, faktor dalam diri siswa. Yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu aspek jasmania atau mencakup kondisi fisik atau kesehatan jasmani dari individu siswa. Yang kedua yaitu aspek psikologis atau kejiwaan. Selanjutnya yaitu faktor dari luar siswa, contohnya seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, poin yang ketiga, faktor-faktor yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Menurut G.T. Lekmono, mengemukakan bahwa cara-cara untuk menumbuhkan minat belajar pada diri siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksalah kondisi jasmani anak untuk mengetahui apakah segi ini yang menjadi sebab. Yang kedua, gunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat merangsang anak untuk belajar. Yang ketiga, menolong anak memperoleh kondisi kesehatan mental yang lebih baik. Yang keempat, cek pada orang tua atau guru-guru lain apakah sikap dan tingkah laku anak tersebut hanya terdapat pada pembelajaran saya atau juga ditunjukkan di kelas lain. Mungkin yang kelima yaitu mungkin lingkungan rumah anak kurang mementingkan sekolah dan belajar. Dalam hal ini, orang-orang di rumah perlu diyakinkan akan pentingnya belajar bagi anak. Yang keenam, mengemukakan sesuatu hal yang dapat menarik perhatian anak atau tergerak minatnya. Apabila minatnya tergerak, maka minat tersebut dapat dialihkan kepada kegiatan lain di sekolah. Yang keempat yaitu metode. Pada poin B, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, saya mempunyai penelitian yang relevan, yaitu
Manajemen pengembangan bakat minat siswa di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Kajian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pengembangan bakat dan minat siswa. Poin C yaitu kerangka pikir. Siswa SMP kelas 7 adalah salah satu contoh di antara beberapa siswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran seni tari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran seni tari serta hasil observasi, banyak siswa yang mengalami masalah, di antaranya kurangnya kemampuan dalam mempelajari tari dan rendahnya apresiasi terhadap pembelajaran seni tari. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan menerapkan metode pembelajaran latihan dan didukung dengan penelitian yang relevan. Diharapkan metode ini mampu memperbaiki masalah rendahnya hasil belajar dan apresiasi siswa terhadap pembelajaran seni tari di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Poin D, hipotesis tindakan. Hipotesis dalam penelitian ini menurut saya, pembelajaran dengan menggunakan metode latihan dapat meningkatkan minat dan bakat pembelajaran siswa terhadap seni tari tradisional siswa SMP kelas 7. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Membahas tentang perkembangan tari gelombang di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan berarti mengungkapkan tentang bagaimana cara pengembangan tari gelombang di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan dan menandakan bahwa tari gelombang masih ada sampai saat sekarang ini di Payakumbuh dan sudah banyak perubahan gerak, musik maupun penarinya. Tari ini selalu ditampilkan pada acara penyambutan tamu yang dihormati. Selanjutnya pada bab 3 terdapat yang A yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat analisis dari keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Metode kualitatif yang terfokus pada perumusan masalah sebagai gambaran persoalan yang bersifat menyeluruh. Yang B, objek penelitian. Objek penelitian saya di sini adalah siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Dan lokasi penelitian saya melakukan penelitian ini langsung di SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Poin D yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri, seperti yang diterapkan Malelong, bahwa kedudukan manusia dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen utama karena ia sekaligus perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, dan akhirnya ia menjadi pelopor dari hasil penelitian tersebut. Kemudian saya juga dibantu dengan beberapa alat untuk melengkapi data. Digunakan alat bantu seperti perekam audio dan visual. Semua alat bertujuan untuk membantu saya dalam meneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Alat-alat tersebut seperti buku catatan, alat pencatat, kamera video, dan kamera foto. Alat-alat ini digunakan untuk merekam, mencatat, atau memotret hal-hal yang berhubungan dengan pengkajian tari gelombang agar data yang didapat lebih akurat. Selanjutnya yaitu E, jenis penelitian. Dalam penanggulangan data, saya menggunakan data yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, yaitu langsung kepada siswa-siswi SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang saya peroleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti guru-guru lain, orang tua siswa, dan data-data siswa. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklarifikasi permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan menemukan dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama saya lakukan yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh sumber tertulis dari referensi-referensi yang ada dan digunakan sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu observasi. Saya langsung observasi di lapangan
dilakukan untuk mencari informasi tentang tari gelombang secara keseluruhan serta mengamati minat siswa-siswi terhadap tari gelombang yang akan diteliti. Yaitu yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Yang keempat yaitu pemotretan dan dokumentasi. Pemotretan dilakukan untuk mendapatkan data akurat tentang keberadaan tari gelombang. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Tujuan analisis data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Teknik-teknik analisis data di sini terdapat yaitu reduksi. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga pengambilan keputusan dan verifikasi. Sekian hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.